Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Asri Kusumanirum bersama rekan saya, Amanda Dera Fatriana, Zulfikar Syaiful Ahmada, Eko Rianto, dan Muhammad Firar Artanang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang pengujian uji Cochrane menggunakan IBM SPSS. Soal, seorang peternak ingin mengetahui apakah ada perbedaan reaksi ketika sapi diberi vaksin antraks, vaksin Banks, dan vaksin Clostridial dengan data sebagai berikut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam variable view. Setelah masuk ke variable view, kita edit untuk name dapat ditulis X1, X2, dan X3. Nah, untuk type kita isi menggunakan numerik. Width kita isi dengan angka 8 dan desimal kita isi dengan angka 0. Untuk labelnya, karena kita menggunakan 3 jenis vaksin, maka perlu ditulis bahwasanya yang pertama vaksin antraks, yang kedua vaksin Banks, dan yang ketiga vaksin Clostridial. Untuk value bisa diisi 0 untuk yang tidak diberi vaksin dan 1 diberi. Begitupun untuk data yang kedua dan ketiga. Untuk missing kita isikan dengan known, columns kita isikan dengan angka 8, align kita isikan dengan right, measure nominal, dan row input. Setelah itu kita masuk ke dalam analyze. Setelah kita masuk ke analyze, kita cari non-parametric test. Setelah itu kita masuk ke dalam legacy dialog dan kita klik Relate Sample. Setelah itu masukkan ketiga data tersebut ke dalam bagian yang sebelah kanan, yaitu test variable, kemudian kita klik Cochrane key dan kita klik OK. Nah, jika sudah, maka akan muncul frekuensi dan tes statistik. Di sini menunjukkan bahwasannya asymptotic-nya 0,30. Perlu diketahui bahwasannya kriteria pengujian uji Cochrane jika nilai asymptotic kurang dari 0,05 maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika asymptotic lebih dari 0,05 maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Analisis output SPSS pada data berikut dapat disimpulkan bahwasannya nilai asymptotic sebesar 0,03, maka nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwasannya terdapat perbedaan secara signifikan yang artinya dengan pemberian vaksin sapi memberikan perbedaan ataupun pengaruh signifikan terhadap reaksi saat diberikan vaksin. Selanjutnya untuk tabel frekuensi, analisis output SPSS yang pertama, ada 10 sapi yang tidak bereaksi ketika tidak diberikan vaksin antraks dan 5 sapi yang bereaksi setelah diberikan vaksin antraks. Yang kedua, ada 2 sapi yang tidak bereaksi ketika tidak diberikan vaksin Banks dan 13 sapi bereaksi setelah diberikan vaksin Banks. Untuk yang terakhir, ada 7 sapi yang tidak bereaksi ketika tidak diberikan vaksin Clostridial dan 8 sapi bereaksi ketika diberi vaksin Clostridial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.